Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana al-ata' al-munfarid bi rida'il kibriya al-mutawahhid bi sifatil majdi wal a'la al-amir tarbiyatal abna' wan nahi 'anil fahsya'. Wassalatu wassalamu ala hamilil liwa akramida sahibil maulidi wal isra sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi wajaba alaina ittiba' amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Jihad Abi Kiai Haji Abdul Muthalib Sukardi dan Umi Hajah Siti Aisyah Khalis. Kita doakan mudah-mudahan Abi dan Umi selalu sehat panjang umur, amin. Selalu dalam lindungan Allah, amin. Juga yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Jihad, yaitu siapa pengelola sekolahnya? Ustaz siapa namanya? Hah? Kalau nama kerennya Ustaz siapa? Oke, Ustaz Sahrul Kadir. Juga yang saya hormati para dewan guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Jihad, para wali santri, wali murid, juga para santri-santri Al-Jihad, santri putra, santri putri Madrasah Ibtidaiyah Al-Jihad yang berbahagia. Alhamdulillah sekarang kita berkumpul di musola ini dalam acara apa namanya? Maulid. Apa arti maulid? Apa artinya maulid? Maulid artinya ulang tahun. Jadi takbir sot takbir. Halo tes pada salah. Maulid artinya ulang tahun, ya. Maulid Nabi artinya ulang tahun Nabi. Jadi ulang tahun Nabi bahasa Arabnya apa tadi? Maulid. Ulang tahun selain Nabi Muhammad bahasa Arabnya milad. Jadi ulang tahun biasa anak-anak semua nih ada ulang tahun enggak biasanya? Nah, Mas mau nanya, biasa dirayakan enggak ulang tahunnya biasanya? Dirayakan. Besar-besar enggak acara ulang tahun biasanya? Ada nasi kuning enggak? Ada. Ada kue yang dibungkus-bungkus enggak? Ada. Ada balon enggak? Bayangkan ulang tahun kita sendiri besak-besakan, kan? Nasi kuning, ada kue, tapi ulang tahun Nabi Muhammad katanya cinta Nabi dah. Bawa enggak semua nasi? Berapa bungkus? Satu untuk siapa? Satu untuk siapa? Ya, anak yatim. Satu untuk makan sendiri. Bagus santri Al-Jihad ya. Jadi jangan lupa kalau kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, jangan pelit-pelit. Nabi Muhammad itu baik, Nabi Muhammad dermawan. Suatu hari lebaran, ketika lebaran Nabi Muhammad nak pergi masjid nih. Nabi Muhammad keluar rumah, buka pintu rumah. Di depan pintu rumah ada budak kecil-kecil, beringos, baju yang jelek lagi kotor. Udah beringos, rambutnya satu ke barat, satu ke timur. Pokoknya hitam songkok mereng-mereng begini. Nangis dia sedih depan rumah Nabi. Nabi nanya, ngapa pula kau nangis? Kalau bahasa kita Pontianak, ngapa kau nangis? Sekarang di lebaran. Ngapa pula kau tak pakai baju baru, baju jelek? Ngapa pula kau beringos gitu jelek kau? Nangis. Sekarang lebaran tuh lihat kawan kau tak? Kawan kau pakai baju baru, ketawa gembira, pegang duit lagi lebaran. Ngapa kau sedih? Apa kata budak kecil tadi? Dia belum kenal nih. Dia tak tahu ini Nabi Muhammad, tak tahu nih. Pak, kita panggil Pak. Kalau bahasa kita, Pak, siapa yang tak sedih, Pak? Bapak kami udah meninggal dah, Pak. Emak kami udah tak ada. Kami jangan karena beli baju baru, Pak. 2 hari kami belum makan, Pak. Nangis Nabi Muhammad. Lalu kena Nabi Muhammad dibawa ke dalam rumah oleh Nabi Muhammad, budak kecil ini dibelikan, dimandikan, diberikan baju baru, lalu diberi makanan yang enak-enak. Udah kenyang, lalu Nabi bilang, kau tahu enggak siapa aku? Siapa kau, Pak? Kalau masih tahu, aku Nabi Muhammad. Hah?
Oh, suka dia dipeluk. Kayak kita semua nih. Siapa nih? Ustaz Sahrukan. Hei. Dia tahu itu Nabi Muhammad suka dipeluk. Lalu Nabi bilang gini, mau dah? Mau dah? Aku jadi ayahmu, Fatimah jadi ibumu, Hasan Husain jadi abang. Mau wahai Nabi. Sekarang kau keluar rumah main dengan kawan. Ketika dia keluar rumah udah pakai lawar, udah baju itu baru senyum dia. Kawan ngeliat, boy, tadi kau jelek buruk beringos. Ngapa pula kau lawar sekarang, cantik baju kau tuh? Senyum-senyum lagi. Apa kata budak yatim tadi? Siapa yang tak suka? Sekarang yuk Nabi Muhammad jadi bapakku, Fatimah emakku, Hasan Husain abang aku. Apa kata kawannya? Kawannya berdua, ya Allah, mudah-mudahan bapak emakku cepat mati. Biar aku diambil anak angkat oleh Nabi. Jadi Nabi orangnya dermawan, baik, amasin. Kata orang tua zaman dulu, ya, dengar nih, dengar. Abdi Ibnu, simpan tuh plastik tuh. Jangan main lempar-lempar plastik. Ya, lihat, dengarkan. Kata orang tua zaman dulu, tahu enggak tanda orang masin? Kata orang tua zaman dulu, tanda orang masin tengkuknya masuk ke dalam. Coba pegang. Dipegang betul bodoh. Makanya ya, jangan masin-masin. Dulu, dah dengar semua, lihat. Udah, dia mage. Mau cerita dah nih? Dulu ketika Mas Mondo dengan Pak Rasidi nih, Mas Mondo sama-sama dengan Pak Rasidi. Ketika Mas Mondo duduk di pesantren itu ada santri. Satu santri terkenal masin, pelit, kedekut, garam betuku. Jadi kalau dia punya kue, dia tak makan di kamar, takut diminta kawan. Dia makan kuenya mana? Di WC. Ada ke sini budak-budak makan kue dalam WC. Oh, alhamdulillah, berarti santri lihat bagus. Suatu hari ini budak yang masin nih, santri masin nih, dia beli sebutir buah durian. Dia bingung. Kalau kami makan durian di kamar isinya 40 orang. Nanti kawan minta semua nih. Gimana cara kami makan durian biar kawan tak ada minta? Dibawalah durian ke dalam WC. Ketika dia buka durian, rupanya banyak lalat di WC itu. Lalat ikut makan durian. Akhirnya dia cari cara, dia pun masin. Lalat pun dia masin, tak mau bagi-bagi dengan lalat. Dia cari cara, gimana cara biar lalat tak ikut makan durian. Kebetulan di tempat tahi bawah tuh ada tahi santri belum disiram. Tahu nggak tahi? Warna apa? Ada yang berak warna ungu. Kalau kita berak warna ungu pakai pink, cantik warna itu ya. Akhirnya dia cari akal, bagaimana caranya agar lalat tak ikut makan durian. Di bawah ada tahi santri yang belum disiram. Dia pegang tahi santri pakai tangan kiri. Udah dipegang lalu diangkat tangannya, semua lalat lari pindah makan tahi di tangan kiri. Dengan nikmatnya dia makan durian di tangan kanan. Tak ada seekor lalat pun yang mengganggu. Setelah durian habis, dia kan jilat pisah durian tuh, dan dia lupa di tangan kiri ada durian lain. Makanya jangan masin-masin. Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya pada hari ini, Nabi Muhammad orangnya baik. Ustaz mau tanya, kalau betul-betul Ustaz tanya, cinta tak ke Nabi Muhammad? Kalau orang cinta kepada Nabi Muhammad, berarti dia kenal semua keluarga Nabi. Mas mau nanya, siapa ayah Nabi? Yuk kita nyanyi yuk. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum,
Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul, pamannya bernama Abu. Masya Allah, pintar. Ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad punya nama banyak. Nabi Muhammad namanya Muhammad. Nabi Muhammad juga dipanggil Ahmad, dipanggil Yasin. Yasin itu nama Nabi ya. Yasin, Toha, dipanggil Bashir, Nadir, Mundir. Banyak nama Nabi. Kayak Mas, namanya siapa tadi? Atoillah, juga dipanggil Syahrukan. Ustaz Syahrukan. Orang mana tuh Syahrukan tuh? Orang apa? India. Bisa nggak namanya India? Bisa. Dilne kah dilse, mohabbat ho gaye tumse. Nahi. Jodi jadi kembarnya berjaya cabai tahi tahu tempe. Kalau betul-betul kita cinta Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tuh Masya Allah banyak sifat-sifat yang baik. Nabi Muhammad orangnya sabar. Makanya kalau jadi santri harus sabar. Jangan sikit-sikit marah ke kawan, sikit-sikit nak bertumbuk, sikit-sikit nak berkelahi. Dengarkan. Siapa yang dengar tak ada ribut, tak ada ngomong, nanti dapat hadiah. Nanti mas ceramah, mas sambil lihat tuh. Yang dia tak ada ngomong, diam. Sebuti pun tak ada noleh, diam. Nabi Muhammad ya kalau ceramah, sahabat Nabi kalau Nabi ceramah, sahabat Nabi begini nunduk begini. 3 jam Nabi ceramah, 3 jam sahabat Nabi nunduk, tak berani melihat wajah Nabi. Sampai diriwayatkan kalau ada burung bertenggek di kepala sahabat Nabi, burung tersebut tak lari selama 3 jam. Ngapa? Dikira sahabat Nabi patung dia. Nah, sama lah kan kita semua ni. Baru ceramah 5 menit, kaki dah 10 kali berubah dah. Bujur salah, bengkok salah. Siapa yang rapi nanti dapat hadiah. Nih hadiahnya nih, banyak nih. Hadiah ulang tahun. Terus nanti yang makanya dengarkan. Nanti dari ceramah Nyembas ini ada pertanyaan. Dengarkan. Nanti dapat hadiah. Tambah dapat hadiah. Makanya betul-betul ya. Udah sekarang dengarkan. Jadi Nabi Muhammad, beliau tuh orangnya sabar, enggak marah-marah. Suatu hari mau cerita ya? Rapi loh. Yang ganteng, yang rapi berarti ganteng. Yang ribut berarti jelek. Berarti ribut berarti jelek. Terus akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Ka'bah. Jadi dari jarak rumah Nabi ke Ka'bah tuh kurang lebih 300 meter. Ketika Nabi nak pergi Ka'bah, di tengah jalan Nabi dicegat. Yang cegat Nabi orang Yahudi. Akhirnya Nabi lewat depan rumah dia, Nabi diludah. Cuy, kena muka Nabi. Nabi Muhammad tidak marah, dilap sambil senyum. Besok Nabi lewat lagi, diludah lagi. Cuy, dilap sambil senyum. Begitu tiap hari. Kalau kita gimana kira-kira? Ada kawan sekarang diludah, cuy, dia pegang. Katanya gitu Nabi. Nabi Muhammad tak marah, diludah muka, cuy, kena muka, Nabi lap senyum. Hingga suatu hari orang Yahudi yang biasa meludah wajah Nabi tidak nampak batang hidungnya. Nabi bertanya kepada para sahabat, kemana orang yang biasa meludah mukaku itu? Kata sahabat, sakit wajahnya. Hah? Sakit, kasihan, kata Nabi. Kalau kita gimana kira-kira? Ada kawan suka ngaco, ada kawan suka ngolok, ada kawan suka jenggol-jenggol. Lalu kita dapat berita dia masuk rumah sakit, gimana kita? Nyaman kau. Betul lah? Nabi Muhammad ada. Ketika Nabi Muhammad dengar berita orang yang biasa meludah wajah Nabi sakit, Nabi Muhammad bilang kasihan. Nabi Muhammad balik ke rumah.
panggil putrinya. Siapa putri Nabi? Namanya Siti Aminah. Itu ibu Nabi. Siapa putri Nabi? Siti Fatimah. Pernah tak makan nasi goreng di rumah makan Siti Fatimah? Di belakang apa tuh warungnya? Oh, belakang GD, berarti tahu. Lalu Nabi manggil putrinya Siti Fatimah, Fatimah, tolong siapkan makanan yang enak. Untuk apa, Abah? Untuk menjenguk orang Yahudi yang biasa meludah muka Abah. Kasihan Fatimah, sekarang dia sakit. Akhirnya udah siap kue aja, udah siap dah makanan. Nabi pergi ke rumah orang yang biasa meludah wajah Nabi yang sakit tadi. Nabi ketuk pintu, tok tok, bertanya, siapa di luar? Saya Muhammad. Nabi mau bilang Muhammad, saya Muhammad. Nabi tak bilang saya Nabi Muhammad, saya Ustadz Muhammad, tidak. Kadang-kadang ada orang mentang-mentang udah haji satu kali, ditulis sini besar-besar namanya Abu Bakar, Abu Bakar. Kalau haji satu kali, kalau haji dua kali, Abu Bakar. Emas haji udah 4 kali, berarti Kalau haji 10 kali, makanya ya, biasa kan kalau kita pakai songkok putih kadang-kadang kena orang diolo-olo kan. Pak Haji pernah tak? Pernah tak? Anak-anak semua nih pakai songkok putih kena orang-orang, Pak Haji pernah tak? Kalau ada orang manggil Pak Haji, walaupun kita masih kecil belum haji, ngolok-ngolok dia, Pak Haji bilang amin. Bilang apa? Amin. Jadi Mas dari kecil itu suka pakai songkok haji. Kalau jalan ke pasar, ke gang sebelah, kena orang diolo-olo, Pak Haji, Mak bilang amin. Pak Haji, amin. Pak Haji, amin. Gara-gara Mas suka bilang amin, akhirnya Mas sekarang sering ke Mekah. Makanya kalau ingin ke Mekah, kalau ada orang ngolok-ngolok, Pak Haji bilang apa? Amin. Ya. Akhirnya Nabi pergi ke rumah orang yang biasa meludah wajah Nabi. Mulai lagi, ini anaknya ini boleh dipindah nih. Abil, siapa namanya? Itu dipindah sini, samping gitu, sini, Abil sini. Itu dari tadi gurau terus. Abil, siapa namanya? Abil, Upin. Sini Bil. Dulu sana. Ada gurau dengan Mas Irun. Ada. Pokoknya yang bergurau nanti diambil satu pindah sini. Ya, sampai yang bergurau nanti satunya diambil pindah sebelah. Kalau perlu suruh berdiri sini. Biar gantikan Mas ceramah. Terkencing lagi. Akhirnya Nabi datang, udah bawa makanan jadi nih. Nabi jenguk orang yang biasa meludah wajah Nabi. Nabi ketuk pintu, tok. Tanya dia, siapa di luar? Saya Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masuk, ngelihat yang datang Nabi Muhammad, bergegar badannya. Ketakutan dia. Wahai Nabi, jangan saya jerak Nabi. Saya tidak akan maki-maki Nabi. Saya tidak akan meludahi wajah Nabi. Jangan balas saya, jangan bunuh saya wahai Nabi. Kata Nabi, loh, yang datang ke sini nak balas kau pakai nak bunuh kau siapa? Aku datang ke sini, aku dengar berita bahwa kau sakit. Ini aku bawakan makanan, mudah-mudahan kau cepat sembuh. Apa kata orang Yahudi tadi? Wahai Nabi, betapa mulianya kau. Setiap hari ku caci maki, setiap hari ku ludahi wajahmu. Bukan kau balas dengan kejelekan, tapi kau balas dengan kebaikan. Belum ada keluargaku yang menjengukku. Engkau pertama kali yang menjengukku wahai Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya orang tersebut masuk Islam berkat kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita contoh. Jadi kalau ada kawan jenggol, senyum. Ada kawan ngolok-ngolok, senyum. Nyontoh siapa itu? Nyontoh Nabi. Ini kena kawan baru jolok sedikit ya, langsung ambil batu. Nggak boleh gitu. Nabi Muhammad orangnya pemaaf. Ya, Nabi Muhammad orangnya pemaaf, nggak emosian. Makanya kata Nabi, orang yang paling hebat nih. Kalau kata kita orang yang paling hebat orang apa? Yuk, Mas tanya. Orang yang hebat itu orang yang punya ilmu apa tuh? Punya ilmu silat kan? Ilmu perang. Jago, badan besar begini. Badan besar beteluk. Telur bebek, telur angsa, telur buaya, telur dinosaurus. Kata Nabi Muhammad, dengarkan.
Kata Nabi Muhammad, orang yang hebat bukan orang yang punya ilmu silat, bukan orang yang punya ilmu kebal. Orang yang hebat bukan yang jago bertumbuk, bukan. Siapa orang yang hebat kata Nabi Muhammad? Orang yang bisa nahan emosi pada waktu marah. Itu orang hebat. Ada orang ngolok-ngolok, weh, senyum. Ada orang nyenggol, senyum. Itu orang hebat. Makanya contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas tanya juga, Nabi Muhammad tuh orangnya rajin tidak sholat? Mas mau tanya jujur sekarang, jujur, jangan bohong. Kalau bohong dosanya 2 kali, kalau jujur dosanya 1 ya. Tadi yang tak sholat subuh di rumahnya angkat tangan. Oh, banyak. Udah turun. Yang sholat subuh tadi angkat tangan. Oh Masya Allah, lebih banyak yang sholat, Alhamdulillah. Bagus. Malu ya, malu tuh. Itu anak emas Nafa. Itu Nafa. Itu dari TK wajib sholat 5 waktu. Wajib. Subuh tuh sholat. Nggak sholat mas cubit ya. Ada cerita tentang sholat. Mau cerita? Ada seekor anak kerbau. Tahu kerbau tak? Kerbau tuh kayak hewan apa? Kayak sapi. Bagaimana suara kerbau? Mirip. Ada seekor anak kerbau. Nah, dengar cerita ya. Ada seekor anak kerbau nyusu pada emak kerbau. Kalau dikasih nyusu, tiba-tiba ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertanya anak kerbau pada ibunya, Mak, kata ibu, kata anak kerbau, Mak, itu suara apa tuh, Mak? Oh, itu suara azan. Apa azan tuh, Mak? Azannya pemberitahuan kepada umat Islam bahwa waktu sholat sudah masuk. Nanya anak kerbau pada ibunya, Mak, kalau kita tak sholat ngapa, Mak? Oh, kita tak sholat tak apa-apa, Nak, karena kita kerbau. Jadi kalau kita ini ditanya, boy, ngapa tak sholat? Tak apa-apa lah, berarti kita kerbau. Karena merasa kerbau, nyusu lagi lah si anak kerbau. Asik-asik nyusu, tiba-tiba ada suara lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Bertanya lagi anak kerbau pada ibunya, Mak, kalau itu suara apa, Mak? Oh, itu suara iqamah. Qomat, Nak. Apa tuh qomat, Mak? Qomat, Nak, pemberitahuan ke umat Islam cepat-cepat masuk masjid surau, sholat akan segera dilaksanakan. Padahal di masjid surau udah qomat, bapaknya anak-anak masih santai ngerokok. Padahal di masjid udah qomat, emaknya masih santai nonton sinetron. Padahal di masjid udah qomat, ini anak-anak semua masih santai main ke layar. Bertanya anak kerbau pada emaknya, Mak, kalau kita tak sholat ngapa, Mak? Oh, kita tak sholat tak apa-apa, Nak, karena kita kerbau. Mereka siapa tuh, Mak? Padahal di masjid udah qomat, masih santai ngerokok, masih santai nonton sinetron, masih santai main kelayang. Siapa mereka tuh, Mak? Oh, mereka tuh, Nak, datuknya kerbau. Jadi kata ulama, orang yang tidak sholat adalah kerbau. Kalau ada bapak tak sholat berarti bapak. Ibu tak sholat ibu. Santri al-jihad tak sholat berarti santri. Guru tak sholat guru. Ustaz tak sholat ustaz. Kurang ajar mas bilang kerbau ustaz kerbau. Jadi ya kalau ndak pingin dibilang kerbau harus rajin sholat. Sholat ada caranya, ndak sembarangan. Sholat ada ilmunya, makanya itulah belajar. Ini bedanya ya, bedanya anak-anak semua. Kalau sekolah umum, ya sekolah umum negeri itu pelajaran agamanya cuma 2 jam. Sedangkan pelajaran sekolah madrasah kayak Al-Jihad nih, pelajaran agamanya 10 jam. Banyak mana? Banyak Al-Jihad apa banyak sekolah umum? Banyak Al-Jihad 10 jam. Nah, dididik dengan pendidikan agama. Ada orang, ada budak-budak biasa sholat tuh, sholat kayak kodok. Tahu dah? Sholatnya bukan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dah? Namanya sholat kodok.
Ini ada cerita gini. Ada toke baru masuk Islam. Tahu toke? Toke, bujang dan maknyonya masuk Islam bertiga. Dan mereka ini belum tahu bahwa berbicara dalam sholat dapat membatalkan sholat. Mas mau tanya, kalau kita dengar sholat ngomong batal lah? Mereka bertiga ini baru masuk Islam dapat 1 hari. Mereka belum tahu bahwa kalau ngomong dalam sholat dapat batal sholat. Mereka belum tahu karena baru masuk Islam. Akhirnya toke jadi imam, bujang dan maknyonya jadi makmum di belakang. Allahu Akbar, kata toke. Dia pun megang terjemahnya, wala dalin. Harap maklum kan baru masuk Islam kan, wala dalin. Kata bujang, amin. Ketika asik sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh dari atas. Apa kata bujang di belakang? Hanya ada cicak jatuh. Apa kata maknanya di belakang? Hanya bujang, kalau sholat tak boleh ngomong. Batal lah bujang. Apa kata toke yang jadi imam? Hanya, untung aku tak ngomong. Padahal semuanya ngomong, batal lah. Karena mereka baru masuk Islam, dapat 1 hari, harap maklum. Sedangkan kita, ini anak-anak semua, dari dalam perut orang Islam, sampai sekarang masih orang Islam. Kalau tidak tahu tata cara sholat yang benar, malu. Makanya ayo belajar agama. Tidak cukup di sini ini di Al-Jihad. Kalau bisa nanti tamat MI Al-Jihad, teruskan mondok. Ada tak? Coba angkat tangan. Mas ingin tahu siapa nanti tamat MI mau mondok? Masya Allah. Bagus, turun. Yang mau mondok ke Al-Jihad, angkat tangan. Wah, banyak. Masya Allah, calon Pak Ustadz, calon anak soleh nih. Dah turun. Enak tak mondok? Ada satu setan. Hati-hati ya. Setan, kalau setan zaman dulu dibacakan ayat kursi, lari dia. Tapi setan ini jangankan dibaca ayat kursi, dilempar kursi, tak ada lari. Apa setan ini? Setan apa? Banyak tak? Gara-gara HP bapak emak bercerai. Karena di dalam HP bapak emaknya ada apanya? Ada setan. Gara-gara HP anak kurang ajar ke orang tua. Gara-gara nih. Coba Mas ingin tahu, siswa Al-Jihad, santri Al-Jihad yang punya HP yang kena orang tuanya dibelikan HP seorang, bukan minjam punya orang tua, yang udah dibelikan seorang, angkat tangan. Ada tak? Hah? Udah punya? Adunan punya HP nah? HP satu? Adunan ini angkat tangan. Coba ulang. Siapa? Bukan HP orang tua, HP seorang kena emaknya dibelikan. Angkat tangan. Siapa yang punya HP seorang? Banyak punya setan berarti ini. Dah turun. Ya. Hati-hati. Anaknya Mas tuh, tanya tuh. Kenal tak anak Mas Najwa dengan Nafa? Coba Najwa Nafa, sini maju. Sini. Najwa Nafa maju sini. Ayo bisu Najwa Nafa maju. Minta tolong Bu, dibawakan Bu ke sini Bu. Harus mau. Ayo sebentar cepat Najwa. Besok abah tuh nasolah dia minta abah. Ayo surangan. Nafa red. Ulah. Sini. Nah, lihat nih, dah duduk. Ngapa pula berdiri? Kena bisa ke bantat tuh. Duduk. Nih. Tanya, boleh tak megang HP? Boleh. Ini anak Mas semua sampai anak pertama kakaknya mondok di Malang, udah kelas 2 Aliyah, kelas 2 SMA. Nggak boleh punya HP. Kenapa nggak boleh punya HP? HP lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Di HP banyak setan, tak di HP itu. Contohlah kita nih anak-anak semua. Pertama di HP kan nonton sholawat, betul lah? Sholawat.
Setelah selawat ada iklan. Ada nggak iklan? Perempuan joget-joget nampak paha. Ada nggak? Tak pakai kerudung. Ada nggak? Dosa dah. Ya. Ini tak boleh dengan HP. Kita kalau Hala sendiri Mas mau kabel so. Man abu ismu man abu. Man ismu bapa. Man ismu. Man ismu bapa man. Hala Idris. Duduk. Ini kalau udah diberi HP, pintar bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Ya, makanya yang santri yang bagus udah ada usah megang HP. Nanti yang semua punya HP balikkan ke orang tuanya. Siapa? Kami nonton TV ya? Ada nggak? Oh banyak nggak? Bagus. Itu anak yang soleh solihah. Bagus. Abdi itu tak boleh. Udah duduk. Nah sekarang lihat terakhir cara salaman yang benar, yang betul, bukan begini ya. Ada tak biasa budak salaman begini nih? Ada ke salaman begini kan? Nah, kalau santri lihat alhamdulillah biasa. Tapi pernah tak lihat ada anak-anak salaman begini? Ada tak? Itu bukan hormat, itu kurang ajar. Jadi salaman ada caranya. Coba Mas cari, ada anak yatim tak yang paling kecil? Paling kecil anak yatim. Anak yatim terkecil, paling kecil. Siapa yang yatim kecil? Yang mana? Yang baju biru gitu. Anak yatim? Bukan. Mana? Anak yatim paling kecil, kelas berapa? Kelas 1 ada anak yatim? Nah itu bukan yatim tuh. Yang kelas 1 anak yatim mana? Ada? Sini maju sini. Ini anak yatim nih. Ya. Yang kelas 2 anak yatim ada? Ada. Perempuan boleh, perempuan. Coba yang perempuan anak yatim. Kelas 1 atau kelas 2 ada? Itu anak yatim tuh. Bukan, tak ada. Yang kelas 3 anak yatim, kelas 3. Mana anak yatim yang kelas 3? Tak ada. Ada. Oh iya. Yang kelas 4 anak yatim. Ini, sini. Ini anak Kak Marni. Nih. Iya betul. Anak Kak Marni, adik. Abangnya duduk mundur sini. Gang itu sebelah dia. Siapa abang namanya? Ipan. Ini yatim piatu. Bapak udah meninggal, mama udah meninggal kan? Oh belum? Oh masih belum? Berarti anak yatimnya nih. Nah, berdiri. Siapa namanya? Ridho Roma. Nah sekarang lihat, Mas nak ngajar cara salaman yang betul. Ya, lihat betul. Anggap ini orang tua kita. Anggap dato lah, dato. Siapa? Anggap ganti sokol ini dia punya dato. Cara salaman yang betul ada 3 cara. Dengarkan, lihat. Nanti praktekkan ke orang tua, ke guru ya. Ada 3 cara salaman. Nanti ada pertanyaan tuh, dapat hadiah. Cara pertama, lihat. Cium, pegang 2 tangan. Anggap ini orang tua kita. Pegang 2 tangan. Cium pakai hidungan mulut, simpan sini. Walaupun bau tangan orang tua kita tak apa, nikmati. Ingat ya, kita tak mungkin hidup di dunia tanpa kedua orang tua kita. Cara pertama, pegang 2 tangan, cium pakai hidung. Yang pertama caranya cium 1 kali lama-lama. Nih caranya nih. Lihat semua. Nih, cium. Bau kempung tangan kau nih. Makan ikan kembung tu. Makan ikan apa tu? Bau kembung. Makan kembung nih. Jadi cara pertama cium 1 kali lama-lama. Nih lihat nih. Pakai hidung mulut.
berbagi bukan asin. Cara kedua dok, cara kedua cium 3 kali cepat-cepat. Nih lihat nih. 1 pakai hidung mulut, 2, 3. Cara ketiga itu yang paling bagus. Yang ketiga cium 3 kali bolak-balik. Praktekkan nanti yang ketiga paling bagus ya. Yang pertama cium punggungnya, lihat nih, pakai hidung mulut. Lalu balik pelan-pelan kelapa, cium. Lalu balik agak punggung, cium. Sekarang Ridho praktikkan dok. Cara yang paling bagus, pegang 2 tangan, pegang dok. 1 balik, 2. Oh masya Allah pintar. Kok dia? Oh. Dulu dok. Yang merah selamatkan lo dok. Sekarang dah. Pilih sebuti yang warna apa dok? Pilih mau yang warna apa dok? Ambil satu. Pintar gak duit kau dok? Tak ngambil warna abu-abu. Dah tak apa duduk. Dah duduk sana. Suku aku sini balikan. Kau nyaman suku aku sudah diambil. Itu cara salaman yang benar. Dah, sekarang mau dia. Dari dulu betul-betul. Tadi banyak tak berhasil tadi duduk begini, dapat 4 menit mulai lagi, noleh lagi. Yang Mas lihat dari tadi yang tak berubah dari tadi, dari pertama sampai selesai ini nih, sini maju. Sini. Siapa namanya? Rizky. Nih dapat kia dia lagi. Dapat duit lagi. Habis duit ini nanti. Dah. Pertanyaan. Siapa yang bisa untuk berbuat? Siapa yang bisa praktekkan salaman 3 cara tadi? Angkat tangan. Sini, di belakang tuh, maju belakang sini. Iya, siapa tuh namanya? Sini maju. Maju sini. Ayo, nanti dapat duit lagi. Sini. Berjalan. Sebelah sini kak. Tahu sama lu. Kelas berapa nih? Nih, hadiahnya. Belum. Anggap salaman. Cara pertama 1 kali lama-lama. Cara kedua tuh 2, 3. Cara ketiga pintar. Ini anak Ustaz Zakri ini. Dapat hadiah. Dan dapat hadiah nih. Hadiah lagi. Ada duit dalam plastiknya. Duit siapa nih? Hadiah dari Mas Irul. Tambah duit. Nabi Muhammad tadi ada orang. Ini untuk laki-laki perempuan. Untuk laki-laki. Siapa nama orang yang meludah wajah Nabi? Jangan jawab sini. Angkat tangan aja. Angkat tangan. Siapa namanya? Wirdan. Bukan. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sahabatnya. Ayo siapa yang tahu? Siapa orang tadi disebut apa orang tadi yang meludah wajah Nabi tadi? Itu yang baju biru. Orang apa nama? Yahudi. Sini.
Nah, bagus. Dah, duduk. Masih banyak. Sisa 50 bungkus. Nah, di Indomaret sisa banyak Indomaret. Oke. Siapa nama putri Nabi yang menyiapkan makanan? Salah lah, batal. Nggak boleh jawab. Fatimah, nggak boleh. Angkat tangan dulu. Nanti Mas tunjuk, ya. Nggak boleh. Fatimah, nggak boleh. Batal. Ulang lagi. Pertanyaan. Sebutkan nama pimpinan Pondok Asasatan Agihan, nama Abi dan nama Umi. Abi. Siapa nama Abi? Masa nama kakeknya sudah tua sendiri tak tahu? Ayo. Nama Abi. Jedanya? Bagus, dapat hadiah. Nih nama duit. Sisa 2 hadiah. Apa nih? Siapa nama? Tadi Nabi bilang, maukah kau aku sebagai ayahmu? Siapa nama abang angkat anak tim? Yang berbuat, udah tidak. Yang kerudung pink. Kerudung pink. Sini. Pink. Khalifah. Siapa nama abang angkat anak yatim 2 orang? Hasan Hussein. Bagus nih. Ketarik 2000 bulan. Tanya lagi. Tunggu mudah-mudahan hari bagus. Dah. Terakhir. Siapa yang tahu? Ini pelajaran bahasa Arab. Kan udah belajar bahasa Arab dah? Udah. Siapa yang sebutkan 3 bahasa Arabnya benda yang ada di musola? 3. Itu yang baju biru tuh, yang kerudung biru, yang bajunya biru gak yang angkat tangan tadi. Ngapa pula tak jadi ngangkat tangan? Kan sulecak dia. Sebagai 3, sebutkan bahasa Arab 3 bahasa Arab lah yang di musola atau yang di kelas, apa benda yang ada di kelas atau di surau atau yang di rumah, bebas. 3 buti bahasa Arab. Contohnya nih, faslun kelas. 3. Ayo angkat tangan. Ayo Najwa apa? Ayo Najwa, kita setia ada Najwa. Siapa? Aisyah, maju Aisyah. Sini Aisyah. Mana Aisyah dia? Kelas 1 Aisyah, sini Aisyah. Oh, Aisyah. Tak jadi. Oh, malu dia. Yang lain. Tunggu yang katakan bersatu sini. Sini maju sini.